Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang terhormat Ibu Nurti selaku Kepala SD Satan 1 dan Bapak Ibu Guru SD Satan 1 yang saya hormati. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul, yaitu menghadiri acara kegiatan diseminasi kepada warga sekolah tentang budaya positif. Sebelumnya, sholawat serta salam mari kita panjatkan, kita aturkan kepada pendahulu Nabi kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Sebelum kami mulai, terlebih dahulu kami bacakan susunan acara pada siang hari ini. Detik yang aneh, pertama adalah detik aneh, pembukaan. detik aneh. Yang kedua adalah doa. Yang ketiga sambutan dari Kepala Sekolah SD Satan 1. Yang keempat adalah penyampaian materi. Yang kelima adalah penutup. Demikian susunan acara pada siang hari ini. Marilah kita awali acara siang hari ini. Kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ini dari awal sampai akhir nanti tidak ada halangan suatu apapun. Allahumma amin. Untuk selanjutnya yang acara kedua adalah doa yang disampaikan beliau Bapak Al-Ghufari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Tes. Marilah Bapak Ibu semuanya, sebelum acara pada siang hari ini dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami memohon kepadamu ya Allah, lancarkanlah kegiatan siang pada hari ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah rahmat hidayah-Mu serta keberkahan pada acara siang pada siang hari ini ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian doa yang tadi disampaikan beliau Bapak Al-Ghufari, Sarjana Pendidikan Agama. Untuk selanjutnya acara yang ketiga sambutan dari Kepala Sekolah SD Satan 1 yang terhormat
Ibu Nurti Tuyanti sarjana perhubungan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Suwarji selaku pembawa acara pada acara diseminasi pada siang hari ini, telah memberikan waktunya kepada saya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan selaku Bapak Komite serta Bapak Penjaga SD Negeri Saratan 1, pada siang hari ini kita bisa melaksanakan tugas dari Bapak Saiful selaku CGP, di mana pada siang hari ini melaksanakan kegiatan diseminasi budaya. Mari Bapak Ibu semuanya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini selain kita telah melaksanakan tugas kegiatan KBM kepada anak-anak, pada siang hari ini kita masih tetap bisa melaksanakan tugas dari Pak Saiful dengan diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Serta sholawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi terakhir, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana nanti kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, di sini Pak Saiful selaku guru sebagai CGP, guru penggerak. Apa kegiatan pada siang hari ini? Diseminasi itu bagaimana? Itu suatu kegiatan di mana suatu kegiatan itu akan ditujukan kepada kelompok atau individu. Agar apa? Agar mereka itu akan memperoleh informasi atau sehingga timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya nanti akan sangat bermanfaat sekali, apalagi di dalam kegiatan belajar mengajar kita di SD Negeri Saratan 1 ini. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu Pak Saiful di sini nanti sebagai guru penggerak itu bisa menyebarluaskan ilmunya yang telah diterima atau informasi pengetahuannya, yaitu secara efektif akan ditularkan kepada teman-temannya semua, sehingga dengan Pak Saiful menjadi guru penggerak ini akan mendongkrak teman-teman yang ada di SD Negeri Saratan 1 ini, sehingga nanti semuanya akan ikut. Oh, kegiatannya seperti ini toh. Nah, di sini nanti tugas Pak Saiful itu tidak hanya menyampaikan informasi saja, tidak, ya, yaitu memberikan dari segi banyak kegiatan contoh-contoh yang sangat bermanfaat, baik itu kepada guru maupun kepada siswa. Contoh di sini diseminasi yang ada di sekolahan, diseminasi budaya kita itu misalnya setiap pagi ada penjemputan siswa di jalan, mengatur lalu lintas, kemudian masuk kelas itu salaman dengan guru. Itu nanti mungkin dari Pak Saiful bisa ditingkatkan lagi, kiranya yang masih agak berkurang akan diberi pengetahuan atau dijelaskan oleh Pak Saiful. Nah, di sini Bapak Ibu nanti Pak Saiful sebagai guru penggerak mungkin pengalamannya lebih banyak,
mungkin bisa mendorong teman-temannya, mengajak teman-temannya semua untuk mengikuti kegiatannya. Guru penggerak itu seperti ini, tujuannya seperti ini. Itu nanti ilmunya atau suatu kegiatan itu akan mendukung sekali pada kegiatan anak-anak di sekolahan kita ini. Maka nanti saya selaku kepala sekolah, saya sarankan semua Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri Saratan 1 ini, kalau ada pendaftaran atau kesempatan sebagai guru penggerak harus ikut semua. Karena apa? Kita sudah punya Pak Saiful. Ya, Pak Saiful nanti bisa untuk dimintai bantuan. Selain dimintai bantuan, penjenengan sudah paham semua. Oh, kegiatan Pak Saiful itu dari awal ini kan. Setiap ada kegiatan kita selalu dilibatkan, tahu kegiatannya seperti ini. Oh, ada loka di sana, kita bisa tanya Pak Saiful di sana itu kalau loka itu kegiatannya apa? Lah, nanti Pak Saiful pasti akan memberikan atau menyampaikan kepada kita semua. Manfaatkan guru penggerak selain untuk anak-anak itu nanti baik sekali untuk kegiatan kita. Di sini Bapak Ibu, ya, dengan adanya Pak Saiful menjadi guru penggerak, semoga menjadi motivasi teman-teman semuanya yang ada di Saratan ini. Dan bagi teman-teman yang belum guru penggerak, gak usah malu, gak usah sungkan kalau ada suatu apa yang kiranya ditanyakan, nanti bisa ditanyakan kepada Pak Saiful. Mungkin di sini diseminasinya yang akan kita laksanakan masih banyak sekali. Mungkin Pak Saiful nanti punya program dengan adanya mempelajari atau belajar sebagai guru penggerak, sehingga banyak ilmu yang bermanfaat. Nanti tolong Pak Saiful tularkan untuk sekolah kita, sehingga sekolah kita ini akan maju dan SD Saratan ini sudah diincar menjadi sekolah sehat. Maka dari itu yang dimaksud sehat di sini bukan sekolahannya hanya kelihatan bagus, bukan. Di sini nanti sekolah sehat itu dari segi guru semuanya harus bisa dicontohkan sebagai guru atau sekolah yang sehat. Dari segi penampilan, dari segi tingkah laku, semuanya itu harus sehat. Sehat di situ nanti bukan hanya jasmani dan rohaninya saja, dari kepribadian kita, dari cara berpakaian pun sudah menjadikan suatu tujuan dari diseminasi yang akan diangkat dari Pak Saiful juga bisa. Misalnya anak-anak yang kebiasaan ada yang rambutnya panjang, dengan adanya budaya di Saratan, anak-anak tidak boleh rambutnya panjang, itu sudah juga nanti dari Pak Saiful bisa ditularkan kepada teman-teman ilmu yang bermanfaat, sampaikan untuk teman-teman kita semua. Bapak Ibu, kemungkinan dari program pemerintah itu semua guru itu nanti diupayakan sebagai guru penggerak. Kemungkinan besar tahun yang akan datang nanti kepala sekolah pun sudah diambil dari guru penggerak. Maka nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut untuk mengikuti sebagai CGP. Alurnya jalani. Apalagi penjenengan semuanya pandai IT, nggak usah takut. Semua itu pasti bisa. Kalau tidak bisa, kita sudah punya Pak Saiful sebagai guru penggerak, bisa kita jadikan sebagai pendamping untuk SD Saratan 1 ini. Kalau sudah ada satu guru yang menjadi guru penggerak, itu sudah enak. Apa-apa nanti bisa tanya, dan kegiatannya pun bisa untuk dicontoh. Kegiatan dari Pak Saiful semuanya nanti bisa difailkan, bisa untuk ditularkan kepada teman-teman ya Pak Saiful. Kemudian kiranya yang kurang bisa ditambah, sehingga sekolah kita ini akan menjadi sekolah yang lebih maju dan lebih bermanfaat. Apalagi nanti kalau sudah ikut guru penggerak semua, saya kira sekolah ini akan menjadi sekolah favorit
Karena apa? Sekolah kita ini selain letaknya strategis, SD Saradan ini sudah dipercaya oleh masyarakat. Kalau tidak dipercaya masyarakat, tidak mungkin kita sampai menolak-nolak murid, itu tidak mungkin. Itu karena apa? Karena penjenengan semuanya. Kalau saya hanya selaku kepala sekolah, manajer, istilahnya rekanan kerja. Berhubung Saradan itu sudah mapan, istilahnya dari segi kedisiplinan, dari segi baik itu mengajar maupun waktu, alhamdulillah, sehingga kita mendapatkan predikat dipercaya oleh masyarakat. Walaupun lingkungan kita ini gurunya mungkin sarjana semua, kalau masyarakat tidak menginginkan, kita juga tidak akan mendapatkan siswa. Karena apa? Di sini budaya kita itu sudah banyak sekali yang dicontoh oleh lain. Kedisiplinannya, kalau kayak Saradan kayak lo perlu dicontoh, itu sudah ada. Setiap saya rapat kepala sekolah untuk SD Saradan, masalah kedisiplinan, kebersihan sudah tidak pernah disinggung, karena Ibu Korwil pun sudah paham tentang lingkungan SD Saradan 1, dan mungkin dari Bapak Kepala Sekolah yang lama, dan mungkin nanti jejaknya akan saya ikuti. Sekolahan kita ini tidak boleh dan tidak pernah membebaskan anak-anak. Bagaimanapun juga anak-anak harus tetap menerima pelajaran walaupun hanya sampai jam pertama. Untuk kegiatan apa saja tidak boleh meliburkan anak kecuali ada perintah dari atasan, itu baru untuk diliburkan atau dibebaskan di rumah. Kalau selagi tidak ada dari atasan, saya selaku kepala sekolah tidak berani. Karena apa? Ini merupakan suatu budaya yang ada di SD Saradan 1. Budayanya tidak pernah bebas, anak tetap menerima pelajaran. Mungkin nanti dengan adanya Pak Saiful sebagai guru penggerak, ilmunya akan disampaikan kepada rekan-rekan semua, kepada kita semua, dan nanti sangat bermanfaat sekali kepada anak-anak semua. Pak Saiful bisa disampaikan, nggak usah ragu, nggak usah langsung aja, yuk punya ide seperti ini. Saya kira teman-teman kita itu juga nurut, enak semua. Seandainya ada suatu apapun pasti oke, sehingga kita bisa kerjasama. Oke. Untuk yang terakhir kalinya nanti Pak Saiful tolong, Pak Saiful sebagai guru penggerak, ilmu yang bermanfaat ditularkan kepada teman, dan tolong nanti semua kegiatan itu bisa diarsipkan Pak Saiful. Teman-teman yang belum menjadi guru penggerak nanti bisa untuk sebagai pedoman. Tidak harus plek seperti itu, tidak, tapi kita sudah punya wawasan atau punya istilahnya gambaran dari Pak Saiful, sehingga nanti akan mempermudah teman untuk mengikuti sebagai CGP. Pak Saiful, mungkin dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya tekankan, tolong Pak Saiful, mungkin dari pelajaran guru penggerak, budaya-budaya yang mungkin belum ada di sekolahan kita, terapkan di sekolahan kita, sehingga sekolahan kita akan menjadi sekolahan yang lebih maju, lebih dipercaya oleh masyarakat. Semuanya itu bisa dilihat oleh lingkungan sekolahan kita. Walaupun bagaimana Bapak Ibu, sekolahan itu kalau kita saat rapat ya, mungkin penjenengan rapat yang dibahas mungkin hanya itu. Kalau kepala sekolah itu sampai ke guru-gurunya, guru kae, kono kae, ngene ada yang alhamdulillah SD Saradan semuanya dalam lindungan Allah, sehingga masih dalam keadaan baik semua. Dari segi apapun kalau rapat itu pasti Saradan kae lho, weditane akeh,
sekolahannya resik seperti itu, mendapatkan ujian seperti itu. Mungkin budaya kita masih banyak kurang, sehingga nanti saya tekankan kepada Pak Saiful untuk ditularkan kepada teman-teman, diterapkan kepada anak-anak didik kita semuanya. Dari saya sekian, terima kasih. Banyak kurangnya saya mohon maaf, dan mohon maaf Bapak Ibu, ini jam sebenarnya ini kita mengerjakan administrasi, kiranya apa administrasi yang belum kita selesaikan. Pada hari ini kita mengadakan suatu kegiatan. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya, kerelaan hati panjenengan semuanya. Semoga Allah akan melimpahkan suatu kenikmatan, kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, banyak tutur kurang dari saya mohon maaf. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ibu Nur Titianti selaku kepala sekolah SD Satansa. Terus selanjutnya acara yang keempat adalah penyampaian materi yang akan disampaikan Bapak Saiful Hadi, SPD EGB Angkatan 11. Monggo Pak. Izin kalau berdiri izin. Terima kasih kepada Bapak Wardi selaku pembawa acara pada sore hari ini telah memberikan waktu kepada saya. Tentunya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Saratan 1 Ibu Nurti Dwiyanti SPD, yang saya hormati Bapak Ibu, rekan-rekan guru SD Negeri Saratan 1 beserta tenaga kependidikan SD Negeri Saratan 1 yang kesempatan pada sore hari ini berkenan hadir menghadiri acara diseminasi dengan materi budaya positif di SD Negeri Saratan 1 ini. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta hidayahnya kita pada kesempatan sore hari ini dapat berkumpul dalam acara yang positif, dapat berkumpul dalam acara yang baik, yaitu acara diseminasi budaya positif di SD Negeri Saratan 1 ini. Tentunya dengan keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Allahumma amin. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi penutup Nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita salah satu umat yang mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu guru serta Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, mohon izin sedikit kami menyampaikan materi di sini. Bukan berarti saya di depan menyampaikan materi ini bukan berarti saya yang paling pintar, saya yang paling cerdas atau yang paling tahu, tidak. Namun di sini saya menyampaikan materi ini mungkin karena saya yang mendapatkan informasi terlebih dahulu atau saya yang mendapatkan ilmunya terlebih dahulu. Oleh karena itu, jika nanti ada kesalahan dalam penyampaian, mohon untuk dikoreksi. Jika nanti ada kesalahan ataupun ada hal yang kurang jelas bisa disampaikan. Seperti itu, Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih juga karena panjenengan semua berkenan lenggah dalam acara ini yang mungkin menyita waktu panjenengan semua
menyelesaikan administrasi sekolah yang sangat banyak, sangat menumpuk. Tapi panjenengan semua berkenan hadir di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi yang berupa budaya positif. Apa itu toh budaya positif? Nanti kita bisa ambil kesimpulan di akhir. Oke. Jadi sekolah kita itu adalah sekolah yang sudah alhamdulillah sudah baik jika dipandang oleh orang lain di sekitar sekolahan ini. Bisa dikatakan sekolah ini menjadi sekolah yang favorit di lingkungan sini, seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala tadi, bahwa ini adalah sekolahan yang diidam-idamkan oleh masyarakat. Di sini saya ada pertanyaan pemantik. Kira-kira nanti bisa dijawab setuju atau tidak setuju. Cukup setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Setuju ya, setuju. Berarti hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke, mayoritas atau semuanya bisa mengatakan setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Oke, setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya. Masih berarti mayoritas dari 3 pertanyaan ini adalah setuju. Dan itu sudah diterapkan atau sudah mungkin Bapak Ibu jalankan di lingkungan SD Negeri Saratan ini. Oke, next. Berkaitan dengan materi yang disampaikan di depan tadi, bahwa kita akan belajar tentang materi budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Bisa dikatakan kalau budaya positif itu adalah sudah mendarah daging di dalam diri anak, yang muncul dari dalam diri anak. Apa pentingnya budaya positif, Bapak Ibu? Tentu kita semua tahu ya, budaya positif itu penting bagi kita, bagi anak-anak, dan bagi lingkungan sekolah ini. Dengan budaya positif kita dapat menumbuhkan kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama, sehingga tercipta kolaborasi yang baik antara warga sekolah, adanya rasa peduli satu sama lain. Lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Jadi budaya positif itu bisa diterapkan di sekolah jika semua warga sekolah melaksanakannya atau menerapkannya. Siapa saja warga sekolah, Bapak Ibu? Semua yang ada di sekolah. Dari yang paling tertinggi adalah kepala sekolah, guru, penjaga tenaga kependidikan, dan siswa. Itu adalah warga sekolah. Hingga jika ada kerjasama dari semua pihak itu, insya Allah budaya positif akan bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi di sini nanti akan kita sampaikan juga konsep inti budaya positif. Itu ada beberapa. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia.
5. Posisi kontrol restitusi. 6. Keyakinan kelas. 7. Segitiga restitusi. Ini ada beberapa dari kelas aktif budaya positif. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi setiap siswa itu memiliki cara belajarnya sendiri, memiliki tingkatan belajarnya sendiri. Jadi kita sebagai guru tentunya harus bisa memahami karakteristik peserta didik, sehingga kita dapat memberikan atau menuntun mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Kita tidak boleh memaksakan kemampuan yang sebenarnya tidak dimiliki anak tersebut. Kita tidak boleh memaksakan. Anak biarkan belajar sesuai dengan kodratnya atau sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi tetap kita sebagai guru tugasnya adalah menuntun peserta didik untuk menjadi yang lebih baik dengan tidak mengesampingkan karakteristik setiap peserta didik tersebut. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Ilusi itu adalah bisa diartikan apa Bapak Ibu? Tidak nyata. Ilusi itu tidak nyata. Jadi sesuatu yang tidak nyata, maka bisa dikatakan ilusi. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi mengontrol murid itu sebenarnya tidak diperbolehkan, atau kita sebagai guru itu tidak boleh mengontrol murid secara kasar, secara terang-terangan seperti itu, tidak boleh. Seperti itu tidak boleh. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi tidak nyata sebenarnya bahwa kita mengkritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter mereka. Jadi kita mungkin terkadang atau mungkin ada di guru di sekolah yang lain mungkin, oh anak merasa berbuat salah, kemudian kita kritik, kita kita marahi. Sebenarnya kita tidak menguatkan karakter mereka, tapi kita malah menghancurkan karakter mereka, melemahkan karakter mereka. Itu yang tidak diperbolehkan. Yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di penguatan positif itu efektif dan bermanfaat itu tidak semuanya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang mungkin berbeda dari yang seharusnya. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi mungkin terkadang kita karena mungkin suatu hal, mungkin di kelas ataupun di lingkungan sekolah atau bahkan di rumah, kita seringkali sebagai seorang dewasa itu memaksakan kehendak kita kepada anak-anak kita, baik anak kandung ataupun anak didik kita di sekolah, yang seharusnya belum mereka dapatkan, tapi kita memaksakan untuk mereka memahami hal tersebut. Itu seharusnya tidak diperbolehkan. Biarkanlah anak-anak tumbuh kembang sesuai dengan tingkatan dan kemampuannya masing-masing. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini pertanyaan besarnya adalah siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, suatu permasalahan. Pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi secara tidak langsung mungkin kita sering atau bahkan mungkin
seringkali memaksakan kehendak kita atau keinginan kita kepada orang lain. Ini sebenarnya juga tidak diperbolehkan. Yang seharusnya dilakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini atau tentang pandangan orang lain tentang suatu masalah. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan orang lain yang bisa mengontrol saya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu hal yang mungkin tidak baik juga. Yang seharusnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak itu atau kita semua mungkin Bapak Ibu terkadang berperilaku yang dipandang orang itu tidak baik. Tapi sebenarnya mungkin dari pribadi orang tersebut memiliki tujuan. Kenapa kok saya berbuat seperti itu? Bisa jadi karena saya tidak suka dengan orang itu atau orang lain, atau bisa jadi karena baru banyak masalah. Saya bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Ya, seharusnya bukan seperti itu, tapi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi seharusnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita membujuk orang lain, ketika kita colok-coloknya ngoyak-ngoyak orang lain itu gagal, ya. Itu kita biasanya itu dilakukan dengan cara memaksa, termasuk anak gitu. Anak didik kita mungkin di kelas, "Nduk, Li, tolong kita perintahkan untuk menghapus papan tulis atau untuk menyelesaikan tugas." Karena tidak segera anak-anak melaksanakannya, maka kita jalan terakhirnya memaksa. Awas, kalau nanti tidak dikerjakan, nanti tidak akan dapat nilai, ya, termasuk sudah memaksa. Ya. Model berpikir menang kalah. Jadi terkadang kita dengan rekan sejawat atau dengan orang lain itu, jika kita berbeda pendapat itu kita mungkin ada perasaan menang dan kalah, ya. Pokoknya kita harus menang, dia yang kalah, atau mungkin dari dia yang menang, kita yang kalah. Sebenarnya pola pikir yang seperti itu sudah tidak baik, sudah tidak jalan di zaman sekarang. Yang baik itu adalah model pemikiran menang-menang. Jadi kamu menang, saya menang. Artinya apa? Kita ambil jalan tengah, ambil jalan yang baik, sehingga tidak menyakiti satu sama lain, tidak mengalahkan satu sama lain. Kita sama rata, kita sama rasa, seperti itu. Jadi menang-menang seperti itu. Apakah makna disiplin? Jadi disiplin di sini garis bawahnya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini perlu digarisbawahi, ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Terkadang disiplin itu sesuatu yang berat kita rasakan, berat kita laksanakan, membuat tidak nyaman kita, seperti itu. Terkadang pemikiran kita saat ini seperti itu, padahal disiplin awal mulanya bukan seperti itu tujuannya, tapi belajar seperti itu. Disiplin positif, ada beberapa hal menurut teori kontrol Dr. William Desar. Dalam disiplin positif, Anda tidak bisa mengontrol orang lain,
Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apa yang dilakukan orang itu memiliki tujuannya masing-masing. Entah itu tiba-tiba orang itu diam, tidak bersuara, tidak berkomentar tentang apa-apa, padahal di situ banyak teman-teman yang mungkin mengobrol dan sebagainya, membahas sesuatu, tapi orang tersebut misalkan ternyata diam, tidak bersuara. Itu mestinya memiliki tujuan. Kenapa beliaunya seperti itu? Kita tidak bisa menyalahkan. Kemudian model berpikir menang-menang, bukan menang kalah. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda tentang kehidupan yang ada di dunia ini. Ada posisi kontrol juga, ada teori motivasi. Dalam teori motivasi itu yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Terus untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Itu biasanya kita teori motivasi. Nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perubahan atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia atau yang diinginkan. Jadi demikian Bapak Ibu ya. Monggo kalau santai mawon kalau ada snacknya misalkan bisa sambil dimakan dan sebagainya. Intinya di sini kita mencoba berbagi materi tentang budaya positif, sehingga tidak ada hal yang mungkin membuat Bapak Ibu terlalu tegang. Kita santai saja di sini. Di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pertama pada kolom pembukaan. Pembukaan ada kolom nilai dan ada situasi. Pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai yang ada dalam kemarin saya perhatikan ya. Itu ada nilainya tentang rasa empati. Rasa empatimu besar sekali. Nilainya seperti itu. Situasinya adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian yang berikutnya saya menghargai. Berarti saya menghargai itu mengandung nilai kepedulian. Kepedulian ya. Saya menghargai orang lain itu berarti kita peduli dengan orang lain. Situasinya atau contoh yang ada di lingkungan kita, yaitu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, contoh tentang pengakuan atau apresiasi kebajikan, yaitu terima kasih. Terima kasih untuk hal-hal yang mungkin kamu berikan atau yang apa. Itu nilai yang terkandung dalam ucapan terima kasih itu adalah rasa tanggung jawab. Tanggung jawab. Situasinya, situasi yang ada di lingkungannya contohnya adalah pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan yang ada di lingkungan kita saat ini.
Coba kita pada ini kita akan masuk ke materi tentang motivasi, hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Ada 3 materi di sini, yaitu motivasi, hukuman dan konsekuensi, dan restitusi. Kita masuk pada motivasi terlebih dahulu. Menurut Diana Gosen, dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi, menurut Gosen itu perilaku manusia itu ada 3 motivasi. Kenapa manusia melakukan hal tersebut? Itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan bisa kita beri contoh, kita berangkat pagi sebelum jam 7, kita sebagai guru berangkat pagi sebelum jam 7. Kenapa kita kok berangkat pagi? Kenapa kok kita tidak berangkat jam 8 atau jam 9? Karena kita takut kalau kita dapat hukuman dengan karena absennya telat, seperti itu. Warnanya merah, karena nanti kita takut dimarahi sama ibu kepala, dirasani konco-konco, seperti ini. Kita takut hal-hal yang seperti itu, makanya kita berangkat pagi. Berangkat pagi harus berubah. Kita harus berubah. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi terkadang tadi karena hukuman, ada karena kita ingin mendapatkan imbalan. Bisa kita contohkan, misalkan ketika kita anak-anak misalkan anak-anak di kelas sergap garap, menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Karena anak-anak menginginkan mendapatkan imbalan, nilai yang baik atau nilai yang setinggi-tingginya. Itu adalah contoh dari mendapatkan imbalan, mendapatkan pujian. Jadi imbalan tidak hanya nilai, bisa pujian, bisa berupa barang atau banyak hal seperti itu imbalan. Yang ketiga yaitu menjadi diri yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang percaya. Jadi kenapa kita misalkan ya tadi karena berangkat pagi karena takut nanti absennya telat, karena takut dimarahi, karena takut gak dirasani, seperti itu. Tapi yang ketiga ini alasan kita melakukan hal tersebut, kenapa kita berangkat pagi, karena itu adalah diri kita sendiri atau jiwa kita. Kita merasa kalau kita tidak pagi, kita akan merasa jadi orang gagal, orang yang tidak disiplin, orang yang mungkin tidak bisa menjadi panutan bagi anak-anak. Jadi itu datang dari diri kita sendiri, bukan karena orang lain atau takut kalau dihukum atau mengharapkan imbalan seperti itu. Jadi karena dari diri kita. Di sini saya memiliki beberapa kasus atau beberapa hal. Bapak Ibu silahkan nanti coba ditentukan itu masuk hukuman atau konsekuensi. Jadi, di sini ada contoh tindakan yang dilakukan oleh guru di sebelah kiri, dan nanti itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Boleh ada konsekuensi? Ada yang hukuman. Oke, berarti ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Kita lanjutkan dulu yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman? Ada yang bilang konsekuensi? Hukuman. Oke, sepakat hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi?
Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Oke, hukuman. Oke, lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, sepakat konsekuensi yang membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, menanggalkan itu harusnya ya. Murid disuruh menanggalkan atau melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu warna hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ya, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Oke, masih ada perbedaan pendapat. Ya apa-apa. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, kompak hukuman. Oke, coba kita cek ya. Next. Jadi yang pertama tadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat itu termasuk buku hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu termasuk juga hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja itu juga termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena tidak terlambat itu konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang mungkin memberatkan, konsekuensi juga seperti itu. Dari hal tersebut, ya, bisa kita ambil kesimpulan bahwa hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Karena konsekuensi itu adalah akibat dari suatu perbuatan atau pendirian. Bisa kita lihat ya, kalau hukuman, oh anak tidak melaksanakan atau mengerjakan tugas, disuruh lari di lapangan atau disuruh membersihkan sekolahan, itu termasuk hukuman. Karena tidak agar tingkah lakunya sesuai. Tapi kalau anak-anak tidak melaksanakan, misalkan ya, anak-anak tidak belajar ketika ulangan, ya, kemudian dia mempunyai konsekuensi yaitu nilainya jelek, seperti itu juga termasuk konsekuensi. Salah satu contoh konsekuensi akibat dari apa yang kita lakukan. Jadi lanjutkan. Di perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi mesti rata-rata hukuman ini menyakitkan. Terkadang yang dihukum itu sakit, mesti sakit, menyakitkan. Terkadang yang menghukum itu juga merasa tersakiti. Oh, kok anakku tak hukum seperti itu. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi akibatnya hukuman membuat anak sakit baik secara fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Jadi karena dihukum anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu berupa paksaan, kalau konsekuensi itu berupa stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri.
hukuman, konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Dengan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman juga merasa marah. Jadi hukuman itu bisa menyebabkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi kalau konsekuensi itu adalah bisa merasakan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Itu adalah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Untuk selanjutnya kita masuk pada materi restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen. Di sini saya memiliki pertanyaan pematik. Di pertanyaan pematik, pernahkah bapak dan ibu guru hebat memberikan penghargaan atau hadiah kepada murid karena telah melaksanakan sesuatu? Pernah gitu Bapak Ibu? Pernah. Jadi kita memberikan apresiasi atau hadiah kepada murid. Mayoritas pernah. Oke, lanjut. Jadi penghargaan atau hadiah itu terkadang Bapak Ibu, terkadang tidak baik bagi anak atau bagi orang lain. Memang kita niatnya adalah mengapresiasi mereka, memberikan hadiah kepada mereka. Yang niat kita baik, tapi malah menjadi kurang baik. Berikut adalah hal-hal yang menjadikan hadiah itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Yang pertama, penghargaan itu menghukum. Maksudnya apa? Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jadi artinya ketika kita memberi penghargaan kepada satu orang atau yang mendapatkan peringkat yang bagus, berarti kita menghukum orang lain, seperti itu. Secara tidak langsung kita menghukum orang lain. Karena yang diberi peringkat atau yang paling bagus adalah cuma satu orang. Berarti yang lain kena hukuman. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Di penghargaan tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Setuju apa tidak, Bapak? Jadi ketika kita memberikan orang sesuatu, kita perintahkan. Misalkan murid kita, tolong ambilkan Bapak Guru itu, atau gini aja. Oh, nanti yang bisa mengerjakan ke depan saya beri hadiah. Itu tidak efektif. Karena apa? Kita akan terus-menerus memberi hadiah. Jika kita tidak beri hadiah, mungkin anak-anak kita tidak akan maju ke depan, tidak akan menyelesaikan tugasnya. Seperti itu. Jadi tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagai dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi terkadang ya mungkin bisa terjadi di lingkungan sekolah kita memberikan hadiah kepada beberapa orang,
yang lain iri, akhirnya anak yang dapat hadiah itu malah dimusuhi teman-temannya. Jadi seperti itu. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Banyak yang mendapat penghargaan ternyata banyak yang jawabannya kurang tepat. Seperti itu ya. Next. Penghargaan menurunkan kualitas. Yang mendapatkan penghargaan hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Ya, ini bisa terjadi di lingkungan kita, lingkungan sekolah atau lingkungan di masyarakat. Bahwa saya mendapatkan prestasi, ya mungkin menggelar sertifikasi, ya kadang seperti itu, terus tidak mau bekerja lagi, tidak mau mengembangkan diri lagi, sehingga kita stagnan. Tapi teman-teman atau rekan-rekan yang belum mendapatkan, mereka berjuang sebaik-baiknya agar bisa mencapai tujuan atau mencapai titik tertinggi, yaitu sertifikasi tadi. Seperti itu. Oleh karena itu, penghargaan menurunkan kualitas seperti ini. Penghargaan mematikan kreativitas. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Itu adalah beberapa hal tentang penghargaan. Iya. Nah, yang selanjutnya tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Di sini ada beberapa pertanyaan. Bapak Ibu guru hebat, mengapa kita memakai helm saat berkendara? Apakah takut ditilang polisi atau untuk keselamatan kita? Kita meyakini hal tersebut ya. Kita memakai helm itu karena untuk keselamatan kita, bukan karena polisi. Saya yakin itu karena beberapa dari kita rumahnya dekat, berangkat sekolah pun pakai helm. Padahal di situ tidak ada yang namanya mungkin polisi, pos polisi atau razia polisi. Oke. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Maka diperlukan adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kok harus keyakinan? Mungkin Bapak Ibu guru bisa tahu atau bisa menjelaskan kenapa kok orang peraturan? Kenapa kok harus keyakinan? Misalkan ya, mengapa kita kok peraturan memiliki peraturan hanya menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, atau mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Dan mungkin mengapa kita kok memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti peraturan-peraturannya. Jadi keyakinan itu datang dari diri kita. Kalau datang dari diri kita, insya Allah akan berjalan dengan baik, terlaksana tanpa paksaan. Jadi ini adalah posisi dari peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Tingkatan yang paling bawah adalah peraturan kelas. Peraturan itu tingkatan yang paling rendah. Karena apa? Peraturan itu bersifat sedikit memaksa. Tapi keyakinan kelas itu datang dari diri anak masing-masing atau dari orang masing-masing.
Jika keyakinan kelas dilaksanakan nanti akan mendapatkan lingkungan yang positif. Lingkungan sekolah yang positif akan menjadikan budaya yang positif. Inilah cita-cita kita bersama bahwa SD Negeri Saratan 1 bisa mendapatkan atau bisa memperoleh atau bisa menjadikan sekolahnya adalah berbudaya positif. Nah, di sini ada apa itu keyakinan ya? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat ditetapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini beberapa langkah-langkah membuat keyakinan kelas ya. Saya harapkan mungkin dari setiap kelas Bapak Ibu semuanya bisa menerapkan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan ya. Keyakinan datang dari diri anak masing-masing. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas yang mungkin sudah dilaksanakan di kelas saya sendiri, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi anak-anak membuat peraturan dulu. Peraturan apa saja yang perlu disepakati di dalam kelasnya. Buat dari usulan dari anak-anak tersebut kita rangkum, kita data semuanya. Peraturan yang harus ada di sekolah. Kemudian dari peraturan tersebut kita catat, kita masukkan pada masukan tersebut pada mungkin tulisan atau di papan tulis atau di mana saja. Kemudian agar bisa dilihat atau dikoreksi oleh orang lain, dikoreksi oleh peserta didik, murid-murid. Setelah kita mendapatkan usulan dari anak-anak tersebut ya, kita susun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Kira-kira kalimat positifnya seperti apa, Bu? Buanglah sampah pada tempat. Ada kalimat-kalimat positif. Jadi kalimat negatif dihilangkan. Atau contohnya seperti itu. Tinjau kembali daftar curhat pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Setelah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Sini ada beberapa contoh tentang peraturan dan keyakinan kelasnya. Coba Bapak Ibu semuanya ya. Dari hal ini yang di sebelah kiri adalah peraturan dan sebelah kanan adalah keyakinan kelas. Mari kita ubah peraturan tersebut menjadi keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti tanggung jawab. Keyakinan kelasnya adalah tanggung
jahat. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Jadi kalimat negatifnya diubah menjadi kalimat yang positif. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Jadi selamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu tentang kesehatan nilai. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Jadi Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik. Apa yang Bapak Ibu guru hebat lakukan jika melihat murid selalu melanggar aturan atau keyakinan kelas yang ada? Membiarkan saja, menasihati atau menghukum kira-kira? Ya bisa menasihati. Mungkin ada yang menghukum atau bahkan ada yang membiarkan saja atau acuh tak acuh. Tapi kita sebagai guru mungkin bisa menasihatinya. Di sini kan saya sampaikan tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Di posisi kontrol seorang guru, menurut Dian Gose, ya, dalam bukunya Restitution School Discipline, mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, yang kelima manajer. Sedikit saya sampaikan tentang ini, bahwa tingkatan dasar proses kontrol seorang guru itu adalah penghukum Bapak Ibu, dan yang paling tinggi adalah seorang manajer. Kita ambil salah satu contoh saja. Misalkan perkataan seorang guru. Misalkan dia menghukum, menghardik, menunjukkan, menyakiti, menyindir. Contohnya perkataan guru yang ingin menghardik, menunjuk dengan gerakan, menyakiti, menyindir, itu adalah seorang penghukum. Dalam identitas membuat rasa bersalahnya, yaitu berceramah dan mengatakan seharusnya itu termasuk membuat rasa bersalah. Jadi seharusnya kita akan menasihati anak itu, seharusnya kamu seperti ini, tidak boleh seperti ini. Bapak merasa kecewa atau ibu merasa kecewa kalau langsung seperti itu. Itu termasuk kita masuk pada membuat rasa bersalah. Anak merasa bersalah dengan kita melakukan itu juga termasuk tingkatan yang sedikit lebih rendah. Tingkatan yang lebih sedikit yaitu kita memposisikan diri kita sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi bisa kita contoh, ayolah lakukan demi itu. Contohnya, ayo demi Pak Guru, maksudnya sama Pak Guru seperti itu tidak boleh. Dan alasan itu seperti itu. Masa aku tidak mau? Ingat tidak ibu pernah membantu. Pada posisi sebagai teman. Yang keempat itu posisi misalkan kita sebagai pemantau.
Mantau itu ya kita mau mantau. Itu ada nilai menghitung atau mengukur. Jadi kita sebagai pemantau itu mengukur. Contoh bisa kita kata yang bisa yang disampaikan adalah apa peraturannya. Misalkan ada peraturan, kita ada peraturan seperti itu. Yang terakhir adalah tentang manajer atau posisi guru sebagai manajer. Dalam posisi manajer ini kita hanya membuatkan sebuah pertanyaan-pertanyaan, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan agar anak itu mencari tahu sendiri jawabannya, agar anak itu bisa koreksi secara mandiri tanpa kita mengoreksi mereka. Itu adalah posisi manajer, seorang manajer. Contoh kata yang mungkin bisa kita sampaikan, apa yang kita yakini, maksudnya adalah keyakinan kelas apa yang sudah mungkin kamu langgar. Kita bertanya pada murid agar anak sendiri yang menyampaikan. Anak pada misalkan anak melakukan kesalahan, dia berkata kotor. Kita tidak menyalahkan ya, tidak menghadik ya. Kita hanya bertanya. Misalkan ya, kira-kira apa yang kamu lakukan ini ya sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Itu adalah salah satu contoh kita sebagai manajer. Sedikit tentang restitusi ya, hanya sekilas saja. Ada 3 tahapan dalam restitusi atau memecahkan masalah di sekolah atau di manapun ada sedikit restitusi. Yang pertama, kita sebelum kita melakukan atau memecahkan masalah ketika anak-anak ada yang bermasalah atau berbuat tidak baik, itu yang pertama kita menstabilkan identitasnya. Saya yakinkan bahwa dia itu dalam keadaan baik, misalnya ya ternyata ketika kita bilang ada anak yang bertengkar atau ada anak yang berbuat membuli anak yang lain, dan kita panggil anak yang membuli tersebut. Sebelum kita memberikan pertanyaan atau kita menghakimnya, kita menstabilkan identitasnya dengan cara kita tenangkan dulu dia agar tidak merasa ketakutan, tidak merasa cemas, tidak merasa bahwa dirinya akan dihukum atau mungkin diberi konsekuensi. Kita stabilkan dulu identitasnya atau kita stabilkan dulu kondisinya. Kalau nangis ya kita tenangkan dulu. Yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita melalui pertanyaan kita sampaikan, kita validasi apakah yang salah itu di bagian mana. Contoh dari anak itu melakukan kesalahan di bagian mana, dan itu anak sendiri yang nanti akan menjawab. Kita tidak boleh menunjuk anak kamu melakukan salah ini dan sebagainya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan maksudnya di sini apa yang sudah dilakukan anak itu, yang bermasalah itu kira-kira itu melanggar peraturan apa, melanggar keyakinan apa. Kemudian dari hal tersebut anak-anak diminta untuk mencari solusinya. Kira-kira solusi apa yang bisa kamu sampaikan? Akan bermasalah tentang berbicara kotor dan sebagainya. Kira-kira anak bertanya bagaimana solusinya atau perbaikan yang akan kamu lakukan agar tidak melakukan hal yang sama seperti itu. Ya kan anak seperti Oke, demikian sedikit dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi ya, dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya sampaikan, di sini saya menyampaikan bukan berarti saya yang paling baik.
Tapi saya mencoba berbagi pengetahuan, berbagi ilmu kepada kita semua tentang bagaimana menerapkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita, agar lingkungan sekolah kita menjadi lingkungan yang baik, baik bagi anak-anak, bagi tenaga pendidikan dan guru, dan bagi semua warga sekolah. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sedikit dari saya ya, pesan dari saya, jangan pernah berpuas diri dengan apa yang kita dapatkan. Karena apa yang kita dapatkan saat ini itu tidak akan berguna atau tidak akan bermanfaat jika kita tidak akan mengembangkannya menjadi menuju yang lebih jauh lagi. Karena apa? Zaman semakin berkembang. Jika kita tidak mengikuti zaman, otomatis kita akan terlindas oleh zaman tersebut. Sekian dari saya. Tidak ada kesalahan dalam menyampaikan tadi. Mohon maaf ya sebesar-besarnya. Jika nanti ada yang perlu disampaikan, kita bisa berdiskusi lebih lanjut kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pemaparan divisi oleh Bapak Evan Sangat Pendidikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadikan SD kita semakin maju, semakin berkembang, menjadikan anak-anak kita menjadi orang-orang Allahumma. Di pada waktu yang kita tunggu, yaitu masa yang terakhir. Untuk itu saya mengatakan cara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertemuan siang ini kita tutup bersama dengan bacaan Bila itu saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.